Sangkuni si jahat di dunia pewayangan. Halo sedulur, baru-baru ini ada yang tahu nggak karakter pewayangan yang viral di media sosial seiring dengan proses pemilu 2024? Apa kira-kira? Betul sekali, yaitu Sangkuni. Nah, di sini aku mau cerita tentang karakter Sangkuni lebih dalam seperti apa Sangkuni itu. Lantas, kenapa karakter Sangkuni ini dibawa-bawa dalam pemilu? Yuk kita bahas sampai selesai ya. Sangkuni dalam pewayangan dikenal sebagai karakternya yang jahat, licik, gemar melakukan adu domba, dan haus akan kekuasaan. Lantas seperti apa karakter asli Sangkuni? Seperti apa latar belakangnya hingga membuat sosoknya menjadi licik dan haus kekuasaan? Hukuman apa sih yang pantas untuk Sangkuni? Seperti apa kematian Sangkuni yang kerap melakukan adu domba dan haus kekuasaan ini, sedulur? Nah, yang pertama kita bahas nih, seperti apa Sangkuni sebenarnya? Sangkuni yang sedang viral di media sosial digunakan sebagai bahasa gaul yang juga dibawa-bawa pada suasana politik ini ternyata punya sifat antagonis, sedulur, yaitu sifat jahat. Nama Sangkuni ternyata digunakan untuk menjuluki tokoh dalam politik yang disangka merupakan tokoh jahat, sedulur. Sejahat apa sebenarnya Sangkuni ini? Sangkuni ternyata punya sifat mengadu domba, di mana sifat ini sangat tercela. Nah, secara Islam nih, sedulur, adu domba ini termasuk dalam kategori sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan nabi. Kenapa adu domba ini tercela? Karena adu domba ini bisa berdampak pada kerusakan, keonaran, dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Dari adu domba ini, satu dengan yang lain akan saling menjelek-jelekan, terutama di belakang ya, sedulur. Gak mungkin kan di depan. Sering kali kita menemukan orang yang manis di depan, tapi ternyata di belakang itu busuk gitu. Nah, ini salah satu sifat dari Sangkuni. Kemudian, Sangkuni menghalalkan segala cara. Kisah kejahatan politik Sangkuni ini bermula ketika kakaknya, si Dewi Gandari, yang dikenal kejam, bengis, dan pendendam, meminta bantuannya untuk mencari cara supaya anaknya Duryudana, yaitu anak sulung dari 100 bersaudara, menjadi Raja Astina yang pada masa itu masih dipimpin oleh Pandu Dewanata. Disinilah karakter politik Sangkuni terungkap. Nah, ini mulai seru nih, sedulur. Dalam kisahnya, Pandu Dewanata terlibat dalam perang melawan muridnya sendiri, Prabu Tremboko, dan berakhir dengan kematian keduanya. Oke, itu naas banget ya, sedulur. Kemudian tragedi berdarah ini terjadi akibat politik adu domba Sangkuni untuk merebut tempuk kekuasaan dari Pandu. Di sini sudah mulai nih terlihat ya, sedulur, seperti apa keseruan akibat kelicikan Sangkuni nih. Nih Sangkuni nih dasar nih. Destarata kemudian menjadi raja sementara setelah kematian Pandu, hingga Pandawa yang merupakan anak-anak Pandu yang akan mewarisi tahta kerajaan Astina beranjak dewasa, sedulur. Mulai kelihatan nih kisah-kisah si Sangkuni dengan Pandawa, oke? Nah, tidak berhenti sampai di sini ya, sedulur. Sangkuni terus melancarkan aksi politiknya dengan terus mempengaruhi Destarata untuk menyerahkan kekuasaannya sementara waktu nih, sementara ceritanya kepada anak sulungnya Duryudana yang juga keponakan Sangkuni. Nah, akhirnya karena rayuan Sangkuni, Destarata menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya Duryudana hanya untuk sementara waktu saja, sehingga para Pandawa beranjak dewasa dan cukup usia untuk memimpin Astina. Nah, ceritanya itu si Sangkuni ini sok baik sementara waktu nih, sedulur. Tapi jangan mengira dulu kalau Sangkuni ini berubah jadi baik hati ya. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada kata sementara bagi Sangkuni. Ia terus melakukan tindakan kejahatan dengan cara menyusun rencana yang licik. Apapun caranya akan dia lakukan untuk melenyapkan Pandawa, supaya keponakannya bisa berkuasa selamanya di Astina. Nah, mulai dari sini ada kabar baik, sedulur. Layaknya hukum alam, segalanya pasti ada waktunya.
seperti halnya kejahatan Sengkuni, juga telah selesai. Hingga akhirnya tewas di tangan Werkudara alias Bima. Nah, sedulur tahu nggak nih Bima itu siapa? Bima itu merupakan putra kedua dari Pandawa bersaudara, ya. Naasnya Sengkuni ini tidak mau bertobat, sedulur. Nah, kenapa dia dibilang tidak mau taubat? Karena ia tetap konsisten dengan karakter jahatnya, liciknya, gemar melakukan adu dombanya, dan haus akan kekuasaan. Kenapa dia disebut sedemikian, tidak mau tobat? Karena sampai akhir hayatnya Sengkuni tidak menyesali perbuatannya, sedulur. Oke sedulur, itulah sifat Sengkuni yang dibawa-bawa pada politik di negara kita tercinta, Indonesia. Lantas siapa sih yang dicap Sengkuni sebenarnya ini, sedulur, di era politik ya? Oke, kalau sedulur suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ikuti terus video-video dari Tagar Info, agar sedulur dapat mengenal pengetahuan berharga Nusantara demi generasi penerus bangsa.